Selamat pagi. Pagi. Ini lagi ya dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, sebelum pelajaran kita doa dulu. Siapa yang doa kasih? Siap. Doa mulai. Doa selesai. Bisalam pada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semuanya masuk? Ya, semuanya masuk ya? Ya. Tadi pagi sudah sarapan? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum? Ada yang belum. Lain kali kalau mau berangkat sekolah harus dibiasakan sarapan. Puasa? Akhir puasa apa, Ben? Senin. Ya, semoga puasanya diberikan kelancaran sampai nanti waktunya berbuka puasa. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita langsung saja ya, karena ibu merasa sedikit tidak enak badan. Jadi kita langsung ke materi yang kemarin sudah kita catat, yaitu tentang kaidah menelaah struktur, yaitu tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Sebelum Ibu menjelaskan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi, Ibu mau kalian tepuk semangat dulu, biar semangat nggak lemes. Kita tepuk semangat seperti biasa ya. Tepuk semangat. Semangat. Kurang semangat. Yang lebih keras. Kita ulangi ya. 1, 2, 3. Bahasaan teks persuasi itu strukturnya yang pertama yaitu ada pengenalan isu ya. Jadi struktur dari teks persuasi, strukturnya teks persuasi yang pertama itu ada pengenalan isu. Pengenalan isu ini berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi pembicaraan dari teks persuasi. Contohnya misalnya isunya tentang sampah misalnya. Nah, ini adalah pengenalan sebuah isu yang akan dibicarakan dalam teks persuasi. Yang kedua itu ada rangkaian argumen. Ini berupa pendapat atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan. Jadi pendapat kalian tentang sampah itu tadi apa? Itu adalah sebuah argumen. Argumen itu adalah pendapat mengenai isu yang akan dibicarakan. Yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Nah, pernyataan ajakan ini menyatakan dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu, misalnya sampah. Berarti di dalam teks persuasi itu ada pernyataan ajakan, ayolah buang sampah pada tempatnya. Berarti itu menyatakan ajakan bahwa kalian disuruh membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga itu yang keempat penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini adalah pernyataan yang ditandai oleh ungkapan seperti demikianlah, demikian, atau oleh karena itu adalah struktur dari teks persuasi. Apa aja struktur dari teks persuasi? Yaitu isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan,
persuasi adalah pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan peribahasa umum. Nah, yang berikutnya yaitu kebahasaan. Kebahasaan teks persuasi. Kebahasaan teks persuasi ini yang pertama yaitu menggunakan kalimat yang bersifat mengajak. Ya, seperti tadi contohnya, ayo kita membuang sampah pada tempatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, positif kalian akan membuang sampah biasanya kalau nggak diingatkan sembarangan. Nah, itu harus ada pernyataan ajakan dalam sebuah teks persuasi. Yang kedua itu menggunakan kata-kata persuasif atau kata-kata ajakan. Ya. Yang ketiga, di situ dalam teks persuasi itu membuat sejumlah pendapat atau fakta. Nah, pendapat atau fakta ini apa? Sampah dibuang sembarangan itu adalah sebuah fakta. Jadi di dalam teks persuasi itu harus ada fakta. Faktanya sampah itu memang dibuang sembarangan dan harus kita ingatkan untuk dibuang pada tempatnya. Yang berikutnya yaitu menggunakan kata ganti. Kata ganti, terus yang berikutnya yaitu menggunakan kata rujukan. Itu adalah jenis-jenis kebahasaan dari teks persuasi. Apa aja tadi jenis-jenis kebahasaan dari teks persuasi? Coba sebutkan. Menggunakan kalimat bersifat mengajak, dua menggunakan kata ajakan, tiga menggunakan fakta, menggunakan kata ganti, menggunakan kata rujukan. Itu adalah jenis-jenis dari kaidah kebahasaan teks persuasi. Dari yang Ibu jelaskan ada yang ditanyakan? Yuk, dari yang Ibu jelaskan ada yang ditanyakan? Ya, Fani? Jenis kata ajakan yang seperti apa, Bu? Ya, bagus untuk pertanyaannya Fani ya. Jenis dari kata ajakan itu contohnya misalnya ayo. Ayo ini adalah jenis dari kata ajakan. Mari. Mari, ayo, lah. Biasanya buanglah. Jadi ada imbuhan belakang lah. Nah, lah ini itu adalah partikel sebuah kata ajakan. Buanglah sampah pada tempatnya. Lah berarti itu menunjukkan sebuah ajakan. Mari kita makan bersama, berarti sebuah ajakan. Ayo kita senang bersama, itu sebuah ajakan. Jadi teks persuasi itu harus ditandai dengan kata itu. Ayo, mari, atau lah. Nah, itu adalah jenis sebuah kata ajakan. Ada lagi yang ditanyakan? Bu, Yang apa? jenis kata rujukan apa aja? Jenis kata rujukan itu ada 5 jenisnya. Ya, kata rujukan itu ada kata rujukan orang, kata rujukan benda, kata rujukan tempat, dan arah kanan dan arah kiri. Contohnya misalnya kata rujukan orang. Kata rujukan orang. Contohnya misalnya Rina memakan nasi. Dia kekenyangan. Nah, Rina ini adalah menunjukkan orang, ya kan? Nah, di sini itu diganti dengan kata rujukan yaitu dia. Dia ini adalah kata rujukan dari Rina. Terus misalnya kata rujukan benda. Meja itu dicoret-coret oleh siswa. Tapi meja gimana? Meja itu dicoret-coret oleh siswa. Dia kotor. Berarti dia itu adalah kata rujukan dari meja. Bisa dipahami? Ada yang tanya lagi? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, Ibu mau bertanya. Ibu ulangi lagi. Tadi yaitu tentang struktur teks persuasi itu apa aja? Jadi strukturnya itu ada
pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan Sedangkan kebahasan teks persuasi apa aja? Oke, bagus. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan Ibu dengan baik, sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, untuk tugasnya, Ibu beri tugas yaitu buatlah teks persuasi dengan langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan. Nah, nanti kalau teksnya sudah dibuat, nanti bacakan gantian dengan teman sebangku. Jadi misalnya Marsha membaca, Safira mendengarkan. Safira membaca, terus Marsha mendengarkan, nanti kilas balik memberikan sebuah ulasan. Nah, tugasnya kumpul Ibu minggu depan. Sudah jelas ditanyakan tugasnya? Tidak? Tidak? Sudah habis? Terima kasih mengikuti pelajaran dengan baik. Semoga kedepannya kalian bisa belajar lagi.